Yang kan main HP, bikin pita atau bikin candu. Ini teori. Kalau teman-teman tahu kan, ya teori seperti itu. Bukan teori, sebenarnya ini fenomena ya. Orang sekarang, hampir semua orang, setiap harinya menggunakan screen time HP atau menggunakan handphonenya 5-7 jam per hari. Itu minimal. Bahkan ada yang 4, ya mungkin ada yang dikit, tapi itu kebanyakannya. Dan mayoritas orang itu buka handphone adalah sosial media. Misalnya Instagram, tapi sekarang yang lebih mayoritas kepada TikTok. Karena kenapa? Sistem di TikTok itu sebuah sistem yang sangat bagus. Saya akuin algoritma TikTok lebih bagus. Maksudnya saya tidak menjelekkan, maksudnya gini. TikTok itu tahu loh bagaimana karakteristik atau apa yang pengguna itu suka. Ya mungkin ada beberapa negara yang melarang penggunaan TikTok untuk keluarganya. Dan di Indonesia, khususnya di Jakarta, dari ini gue tuh tinggal di Jakarta, hampir kebanyakan orang, bahkan di Transum, lagi gabut di halte, lagi di perpus pun scroll TikTok. Jadi TikTok itu jadi sebuah kebudayaan, sebuah gaya hidup, sebuah kebiasaan orang-orang. Apakah ini kebiasaan orang kota doang? Enggak. Semua orang, bahkan di desa pun scroll TikTok. Negatif nggak dampaknya? Apakah positif? Positif, hiburan, gratis, informasi cepat. Apa negatifnya? Hoak. Yang ketiga, candu. Jadi handphone itu adalah candu masyarakat. Nah, ini nih baru lagi teorinya nih. Handphone itu adalah candu masyarakat. Apa? Kenapa dan bisa disebut candu? Contoh gini. Orang nih baru bangun. Yang dicari apa? HP. Yang dibuka TikTok. Terutama pengangguran nih. Orang-orang yang nganggur atau yang gabut di rumah, mereka itu lebih rutinitas hariannya apa? TikTok, mandi, makan. Ya. TikTok, mandi, makan. TikTok, lapar, makan, mandi. TikTok lagi. Dan itu rata-rata mayoritas itu anak muda ya. Dan mungkin ada kalau mungkin orang tua atau bapak-bapak itu kebanyakannya ya mungkin saya nggak tahu sih, tapi rata-rata anak muda sekarang itu disetir, bahkan hidupnya disetir, jadi nyandu gitu. Ini bikin pinter nggak? Bisa. Kalau yang ditontonnya itu bagus, misalnya nonton edukasi nih, otaknya jadi kritis. Kalau ditontonan negatif, oh nggak pinter, buang waktu. Jadi sebenarnya saya mau menilai ini daripada kebiasaan orang Indonesia, tapi rata-rata yang bikin tren itu bukan edukasi. Ini yang saya tahu nih. Video edukasi kebanyakan di skip dibanding hiburan. Contohnya stand up, video joget-joget. Yang paling tinggi itu video joget-joget. Serius, video joget-joget itu di TikTok itu rating itu tinggi sekali teman-teman. Bahkan orang yang joget-joget aja itu bisa jutaan followernya. Dibanding orang memberikan edukasi seperti ini, ya ngasih edukasi tentang sosial atau fakta-fakta yang lain dan itu benar dan itu berdampak untuk masyarakat dan untuk kedepannya, dia di skip. Padahal edukasi dibanding video joget-joget itu lebih bagus edukasi. Contoh video joget-joget cuman 20 detik 30 detik maksimal. Yang like banyak, followernya banyak orang itu. Dibandingkan edukasi seperti ini, ya gak ada yang follower. Ini teman-teman bisa lihat channel saya nih, sepi kan nonton. Karena edukasi. Coba kalau saya bikin konten joget-joget di TikTok, rame ini channelnya. Jadi konten yang bermanfaat itu konten joget-joget. Bagaimana bangsa ini mau maju kalau anak muda seperti ini gitu loh. Jadi menurut saya, kalau teman-teman tuh pakai TikTok, ayolah kita rubah itu. Berpikirnya dirubah. Oke, saya tahu anak zaman sekarang sudah kritis, terutama Gen Z nih. Karena ya saya nggak tahu lebih. Ini yang saya paham, yang saya tahu dari faktanya bahwasannya anak sekarang, anak muda Indonesia udah mulai kritis dalam menghadapi sebuah fenomena. Misalnya gini, ada larangan nih, dia tanya tuh, nah itu kritis. Bagus, dampak itu dari TikTok biasanya. Jadi kadang TikTok itu edukasinya ada. Jadi yang ngetrend di TikTok satu video joget-joget, yang kedua edukasi juga tren tapi nggak terlalu. Saya bilang nggak terlalu ngetrend dibandingkan
video joget-joget atau video hiburan. Karena yang rata-rata orang ngakses TikTok karena capek. Capek habis kerja seharian dari pagi sampai sore, terus scroll TikTok, tidur. Serius, orang kadang baterai lowbat nih, colokin, tiduran, TikTok, scroll TikTok. Ketiduran. Paginya kerja lagi. Nah, itu rata-rata orang itu yang scroll TikTok atau yang mengakses TikTok itu orang-orang nggak punya kerjaan alias gabut. Dan biasanya kalau orang-orang yang belajar itu dia pakai video panjang seperti ini nih. Jadi teman-teman yang subscribe channel ini akan dapat edukasi. Saya nggak maksa buat subscribe, maksudnya nih teman-teman saya ngasih edukasi seperti ini nih. Itu pasti yang like pasti yang nonton dikit dibandingkan video hiburan gak jelas. Serius. Jadi teman-teman ya kalau mau rame ya bikinlah video hiburan. Ini kalau teman-teman yang mungkin mau jadi TikToker atau mau jadi influencer, video hiburan lebih cepat naik dibandingkan edukasi. Karena tren atau masyarakat kita tuh kadang ada ilmu baru nih, orang ngasih ilmu, dia tuh skeptis loh. Jadi masyarakat kita suka menganggap sesuatu yang belum tahu kebenarannya, menganggap itu salah. Padahal itu benar, tapi kadang menganggapnya salah. Jadi kadang kita tuh perlu namanya adaptasi, kita perlu namanya mengikuti zaman, kita harus mencari tahu. Teman-teman, subscribe channel ini gak bakal rugi ya. Oke, jadi kita janganlah skeptis dan janganlah menilai sesuatu itu dari sisi negatif, tetapi nilailah sisi positif. Oke. Dan teman-teman yang pakai sosmed, hati-hati, jangan sampai bikin candu. Nah, jadi inilah. Jadi itu yang disebab yang saya jelaskan kenapa sosial media atau sosial media itu bikin candu dan kenapa HP bikin candu. Satu, sosial media, terutama TikTok. Yang kedua, algoritma itu lebih pintar dari otak kita. Kita mau nyari sesuatu nih, kita suka sesuatu yang baru, dia bisa tahu loh. Jadi jangan sampai kita disetir kehidupan kita sama TikTok. Dan yang selanjutnya itu, orang kadang bisa sampai orang butuh validasi. Nih, orang main TikTok nih joget-joget, dia butuh validasi orang. Serius. Jadi kebanyakan orang itu bikin video nih, dia butuh validasi, butuh like. Bang, like dong, Bang. Bang, subscribe dong. Bang, follow dong. Kalau tujuannya niat, saya nih, saya ngasih edukasi seperti ini. Saya nggak butuh validasi, saya butuhnya teman-teman subscribe dan teman-teman akan dapat ilmunya. Jadi nggak sia-sia, teman-teman nggak sia-sia buang kota, nggak sia-sia nonton video seperti ini panjang sampai akhir, nggak sia-sia. Dibandingkan teman-teman nonton video joget-joget 10-15 detik dan ngebuang kota begitu aja. Karena orang beli kota nggak gampang, teman-teman. Ya, jadi teman-teman dipilihlah kalau nonton algoritma itu, ingat algoritma lebih pintar daripada kita. Pilihlah tontonan yang baik. Cukup sekian, terima kasih.